Waalaikumsalam. Moderatornya belum datang, maka mulai saja Mas Dahlan dimulai. Marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Mas Dahlan dimulai untuk tadarusnya. Saya persilakan sampai jam 8. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat Ketua DPW Partai Umat Kang Dwi, yang terhormat Sekretaris DPW Partai Umat Pak Argo, yang terhormat Ketua DPD Partai Umat Bantul Kang Habibi, dan semua sahabat dan teman-teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Mari kita awali tadarus pada malam hari ini surat Ali Imran ayat ke-67. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'u wa dan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadzi unzila ala alladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallahi an yu'ta ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum.
قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تعمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أو أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة
والملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون صدق Allahul Azim. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Dahlan, Ketua DPC Partai Umat Kapanewon Depok, Yogyakarta, yang telah memimpin tadarus rutin dari acara karom kita ini. 15 menit awal kita awali dengan tadarus sampai dengan jam 8, sekitar jam 8 tepat. Dan selanjutnya sebelum narasumber menyampaikan kajiannya karom pada malam hari ini, kami persilahkan Pak Ketua DPW Partai Umat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dwi Kuswantoro, untuk memberikan pengantar. Sebagai yang kami sampaikan bahwa seharusnya moderator pada kali ini adalah Mas Iqmal Nur Muflih. Beliau adalah Ketua DPW Garda Umat DIY, tetapi karena di rumahnya listriknya mati mendadak baru
ini perlu bantuan Pak Darmoyo ini, sehingga mungkin berhalangan nanti agak menyusul di tengah-tengah. Oleh karena itu kepada Pak Dwi Kuswantoro kami persilakan untuk memberikan pengantar kajian kita pelajaran ini. Moga Pak Dwi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat-sahabat umat yang hadir dan juga peserta kajian Karom, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama bisa terus istiqomah kaji bareng setiap Rabu malam. Ini sudah kajian yang ke-25, berarti sudah 25 minggu kita ngaji dan insya Allah ini akan terus memperkuat ideologi kita dalam perjuangan. Sahabat-sahabat umat yang saya hormati, alhamdulillah insya Allah nanti ada dua narasumber kita yang akan membersamai kita. Yang pertama adalah sahabat Muhammad Arif Darmawan dan yang kedua adalah Mas Arif Nurholis. Mas Arif Darmawan ini adalah ketua pimpinan Pemuda Muhammadiyah Wilayah PWPMDY yang beberapa hari terakhir memang cukup viral gitu karena ada beberapa hal dan tadi posisi masih di Jakarta. Semoga nanti tadi WA dengan kami insya Allah nanti mencoba akan tetap berusaha bergabung karena tadi baru ada acara di PP Pemuda Muhammadiyah di Menteng. Tema malam hari ini saya kira sangat menarik tentang akhlak ya, di era digital dan era post-truth. Kita tahu kalau kita bicara digitalisasi hari ini semuanya bisa sangat terbuka dan dalam waktu sangat cepat, bahkan media mainstream pun ketinggalan jauh pemberitaannya dibanding media sosial. Dan kita tahu di mana terkadang gitu ya, terkadang apa yang kita sampaikan atau orang lain sampaikan itu menjadi persoalan. Bahkan beberapa waktu terakhir ada kasus bunuh diri, itu gara-garanya juga media sosial, karena dibully di media sosial kemudian melakukan bunuh diri. Jadi media sosial ini sudah menjadi setengah hidup kita hari ini. Bahkan satu penelitian itu sudah sampai 7,5 jam ya. Setiap hari itu kita akan memegang smartphone kita. Artinya di posisi ini kita hampir kalau kita itu 24 jam, kira-kira kita istirahat itu mungkin sekitar 7-8 jam, ditambah yang lain 10 jam, kemudian bekerja dan lain-lain, ya 7 jam sendiri itu sudah kita gunakan untuk bermedia, media sosial dan lain-lain. Artinya digitalisasi hari ini sudah kemana-mana. Dan bahkan di Karom kita juga tentang darurat pornografi beberapa waktu lalu yang kita sempat diskusikan juga, itu juga dimulai dari digitalisasi yang begitu cepat hari ini. Dan yang kedua tentang post-truth, saya kira kita sama tahu ya, post-truth ini adalah kebenaran pasca kebohongan, itu sederhananya ya. Saya kira ini tema yang menarik di mana kebohongan yang diulang-ulang, atau orang menyebut air putih, karena 1000 orang menyebut air putih maka itu disebut air putih, biarpun sebenarnya itu mungkin air teh gitu. Tapi karena 1000 orang menyebut air putih dan mengatakan itu semuanya, maka akhirnya ya menjadi air putih, sedangkan itu air teh. Kira-kira itu gitu. Artinya kebohongan itu kalau kemudian diulang dan kemudian bahkan dinarasikan terus-menerus melalui media, netizen dan lain-lain gitu, yang kemudian akhirnya menjadi sebuah
kebenaran. Dan kita tahu hari ini ya kita dalam kondisi yang di dalam era post-truth ini memang serba rumit ya. Di era politik kita, di kondisi politik kita juga seperti itu. Jadi orang bisa saja mengatakan seseorang itu eh, buruk gitu, sedangkan sebenarnya orangnya baik. Tapi karena kemudian di diolah secara media kemudian menjadi buruk dan bahkan bisa kemudian terbuang di status sosialnya karena di brand keburukannya dan lain sebagainya. Jadi ini tentu satu satu hal ya, dua hal yang memang menjadi catatan kita bersama bagaimana berperilaku. Kalau kita bicara akhlak tentu kan bicara tentang tata aturan, tata krama, tata perilaku, etika dan lain-lain gitu ya yang nanti perlu perlu menjadi bahan kajian kita bersama. Dan saya kira memang dua narasumber kita Mas Arief Darmawan. Mas Arief ini selain Ketua Pemuda Muhammadiyah Wilayah, saya kenal baik. Beliau adalah apa namanya direktur di pesantren di Gunung Kidul ya. Jadi pesantren Darul Khair di Gunung Kidul. Jadi dia selain Ketua Pemuda Muhammadiyah juga pengasuh pesantren. Saya kira ini sesuatu yang sangat menarik gitu. Kemudian kalau Mas Arief Nurkholis, saya kira saya kenalnya di sekarang jadi ketua apa namanya kepala kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja, dan saya kira Muhammadiyah punya perangkat untuk dalam banyak hal ya. Dan Mas Arief saya kira sangat intens di situ tentang bagaimana digitalisasi termasuk digitalisasi dakwah. Saya kira ini dua narasumber kita ini sangat menarik, apalagi Mas Arief ini tadi memang baru, kalau tidak salah ya, tapi karena ini belum ada Mas Arief, nanti mungkin yang bersangkutan yang cerita, baru saja selesai apa bersama-sama untuk memediasi kasus yang sempat menyeruak di beberapa hari terakhir tentang pembekuan BPKO Kokam DIY oleh pusat dan seterusnya. Saya kira ya itu dinamika sebuah organisasi, saya kira kita maklumi. Tapi insya Allah saya kira moga-moga nanti bisa bergabung bersama kita, dan tentu Bapak Ibu tema karom kita moga-moga terus semakin maju gitu dengan tema-tema yang aktual, dan semoga ini bisa menjadi bahan untuk setiap minggu kita untuk ngecas ya, ngecas bekal kita, ngecas pikiran kita, ngecas ideologi, dan juga tentu ngecas apa namanya uh, ruhiyah kita gitu. Dengan begitu kita punya satu satu pandangan perjuangan yang apapun ya, mungkin yang di Partai Umat itu ya, untuk secara perjuangan politik. Kalau mungkin ini juga saya kira juga tidak ada, juga beberapa saya lihat tadi mungkin dari tidak menjadi fungsionaris di Partai Umat ya, tetap akan berjuang fastabiqul khairat, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar gitu, al-amru bil adli wa nahyu 'anil zulmi misalnya. Itu juga terus terus dilakukan, dan saya kira penting penguatan ideologi seperti ini untuk kita bisa istiqomah, karena memang tantangan kita hari ini tidak mudah, itu tidak mudah dengan segala kondisi yang ada, bahkan godaan juga luar biasa. Ini memang semakin sedikit kaum idealis, kaum ideologis itu semakin menipis, tetapi kaum pragmatis yang cenderung memanfaatkan kondisi itu justru malah semakin banyak. Saya kira ini satu kondisi yang hari ini kita alami, dan semoga nanti kajian kita ini terus akan memperkuat dan menyuburkan gagasan-gagasan perubahan, gagasan-gagasan untuk majukan perjuangan, majukan bangsa. Terima kasih Pak Argo, Mas Iqbal yang sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya, dan insya Allah semoga nanti Mas Arief dan Mas Arief, karena dua-duanya namanya Arief ya, nanti bisa bergabung bersama kita. Terima kasih, matur nuwun Pak Argo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dwi selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Umat Provinsi DIY yang telah memberikan pengantarnya. Ini di Jabrinan Mas Arief Nurholis sudah masuk dan saya baru tanya pakai nama apa kok belum kelihatan di daftar peserta. Tetapi untuk itu nanti saya persilahkan sebagai moderator, tadi saya hanya moderator pengganti yang bersifat menggantikan Pak Iqmal tadi karena Pak Iqmal sedang belum ada gangguan di rumahnya, maka sekarang Pak Iqmal sudah hadir. Untuk itu saya persilakan Pak Iqmal untuk mengantarkan acara Karom pada malam hari ini dengan dua pembicara yaitu Mas Arief Nurholis. Ini beliau praktisi lah, pemerhati media digital yang di kalangan Muhammadiyah memang Mas Arief Nurholis ini dikenal, dan satunya lagi Mas Arief Darmawan, sama-sama Arief tapi ini ketua pimpinan WA Pemuda Muhammadiyah. Untuk itu kepada Mas Iqmal saya persilakan untuk memimpin, nanti sambil saya cari Mas Arief yang mana. Mas Arief Nurholis. Monggo Mas Iqmal, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Argo, Pak Dwi, dan sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf tadi saya agak ada kendala teknis, jadi listrik di rumah itu error. Ternyata di area trafonya, jadi bukan di rumahnya, tapi satu area. Jadi cukup dibenerin dari belum. Karena kalau Pak, saya agak terlambat ini bergabung di acara Karom malam ini. Sahabat-sahabat sekalian, malam ini telah bergabung dengan kita Mas Arief Nurholis. Yang satu lagi Mas Arief Darmawan masih dalam proses ya Pak Argo. Karena katanya masih di Jakarta. Sudah bergabung dengan kita Mas Arief Nurholis. Dan tema kita malam ini kali akhlak era digital dan post-truth, yaitu luar biasa. Di samping nanti juga kita membahas isu-isu daerah lokal yang cuman warga berserikatan cukup panas, meskipun panasnya malah membuat jadi beku gitu loh. Jadi bukan panas yang kemudian keringetan, tapi panasnya jadi beku itu. Jadi ini cukup menarik lah. Nanti bisa kita cuplik sedikit-sedikit gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena Mas Arief Nurholis juga sudah bergabung dan tampaknya juga beliau juga sedang di mobil ya Mas Arief gitu. Mungkin biar mempersingkat waktu, kemudian teman-teman semua nanti mungkin ada yang perlu kita diskusikan karena konsepnya kalau oleh Mas Arief Nurholis pada malam hari ini, mungkin langsung saja saya berikan waktunya kepada Mas Arief Nurholis. Monggo Mas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Jelas Mas. Oke. Ya, ini mohon maaf agenda malam ini ternyata ada beberapa hal mendesak saya harus online dari jalan. Dari depan warung bakmi sebenarnya, karena kebetulan ada rapat yang memang harus saya hadiri, tapi alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah saya bersilaturahmi dengan bapak-bapak, teman-teman, bapak ibu dari Partai Umat DIY ya. Gitu. Terima kasih alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita juga ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa silaturahmi pada malam ini. Terima kasih lagi kepada Mas Argo dan Mas Iqmal tadi ya, dan ada Pak Dwi dan sebagainya yang sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi pada malam ini. Oke, saya mungkin tidak menyiapkan satu presentasi khusus, namun sedikit ngasih sebagai hal-hal yang memang kami kerjakan sehari-hari di aktivitas saya di tema-tema digital selama ini. Bapak Ibu semuanya, mungkin tadi saya beberapa kali memang ya mungkin riset kecil-kecilan lah melihat konsen Partai Umat ini terhadap
terhadap narasi atau keadaban digital lah gitu, keadaban digital yang sedang berjalan kita selama ini. Mungkin karena kalau Partai Umat itu ketua umum ya atau apa? Ya, Oh, ketua umum ya, ketua umumnya cukup berlatar belakang teknologi ya gitu ya. Dan saya pikir juga beberapa pernyataan menarik yang saya lihat tentang concern atau partai ini terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peradaban digital sekali ini. Termasuk tema malam ini tentang akhlak yang ada dalam dunia digital. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, saya biasa memulai tema digital ini dengan tema apa ya? Tema gap atau perbedaan generasi yang kita alami selama ini, yang kita alami saat ini. Saat ini kan kita itu berhadapan dengan paling tidak empat generasi yang berbeda secara interaksi terhadap media digital gitu. Pertama itu kalau dari yang paling sepuh lah gitu ya, banyak orang nyebut generasi baby boomers gitu. Jadi generasi yang yang sebelum tahun 70-an gitu. Mereka bapak-bapak semua itu sebagian bahkan tidak pernah menyentuh handphone, tidak pernah menyentuh WiFi dan juga tidak pernah menyentuh yang berkaitan dengan internet gitu. Awalnya bapak-bapak itu sebut ketika bersentuhan sudah berumur mungkin sudah berumur 60 tahun, 70 tahun, minimal 50 tahun ke atas lah gitu. Ketika mau usia pensiun baru bertemu dengan perangkat digital yang sekarang kita alami. Beliau-beliau ini sangat menjunjung akurasi dalam bentuk kertas gitu kan, dalam bentuk tertulis gitu ya. Kalau ada data, ada informasi akan bertanya mana bukunya, mana korannya, mana hal yang bersifat cetak lah gitu. Karena memang inilah lahirnya beliau dan beliau berada di situ. Bahkan banyak kalau di interaksi seperti kawan-kawan di organisasi, itu banyak juga yang kemudian ketika dikasih undangan PDF itu mintanya hard copy gitu. Mintanya mana ini cetaknya gitu. Kalau ada SK atau ada ini mana itu edarannya dan sebagainya. Dari ketika dikasih PDF loh, kok hanya ini mintanya yang tertulis gitu. Itu. Nah, itu yang kemudian satu generasi yang bahasa kami bertemu digital di usia senjanya gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu atau kawan-kawan, kakak-kakak, mungkin saya itu lahir tahun 79, berarti saya yang paling akhir lah gitu. Itu generasi X gitu. Generasi X adalah generasi 70-an sampai sebelum 80 lah gitu. Yang di sini ya saya alamin bahwa ini generasi yang bertemu internet, mereka ketika ketemu email, ketemu komputer itu SMP lah gitu. SMP, SMA, ketemu email itu SMP, mereka generasi yang sebagian ikut demonstrasi, bahkan ikut generasi yang menggerakkan reformasi lah kalau di Indonesia. Nah ini generasi ini dulu ketemu email itu bahkan untuk mereka mengalami perangkat digital yang berawal dari bentuk email gitu. Yang komputernya masih flash disk-nya bukan flash disk dalam bentuk hard disk, kemudian floppy disk dan sebagainya. Mereka tahu internet tapi tidak secepat sekarang gitu. Dan baru kemudian merasakannya setelah umur katakanlah 30, 40 tahun lah ke atas itu baru merasakan bagaimana internet cepat gitu. Kemudian generasi berikutnya generasi milenial yang sekarang sering dikatain harapannya ke milenial. Ini generasi 80-an ke atas gitu ya. Di mana di generasi milenial ini mereka lah yang sekarang menguasai narasi digital. Mereka lah yang sekarang menentukan produk-produk.
Sekarang mereka menguasai berbagai jenis artefak yang dulunya nggak kepikiran, jenis-jenis produk yang dulunya nggak kepikiran. Mereka lah penguasa Gojek kalau sekarang ya. Mungkin nyaris tidak ada orang yang tidak lepas dari Gojek, Grab gitu kan. Nggak sekedar ojek, sampai bayar digital, sampai beli makanan dan sebagainya. Milenial inilah yang sekarang menguasai hal-hal tersebut, termasuk kaya raya dari digital gitu. Dan menariknya, mereka juga korban terbesar dari digital juga. Nih, seperti contohnya korban pinjaman online gitu, pinjaman online gitu, pinjol gitu. Gitu. Kemudian yang paling terakhir yaitu adalah Alpha. Alpha itu mungkin sekarang generasi Alpha itu generasi yang 2000-an 2010 ke bawah lah gitu ya. Yang sekarang mungkin masih SD, TK gitu. Sebagian SMP gitu. Itu yang mereka lahir itu WiFi udah kencang. HP sudah murah gitu kan. Terus telepon seluler udah gampang. Beli kartu perdana sudah murah kan gitu kan gitu. Dia bisa ganti telepon, nomor telepon bisa setiap hari ganti kan gitu. Kalau generasi sebelumnya kan dulu mungkin Mas Argo, Pak Dwi, teman-teman yang lain atau saya juga ngalamin beli simpati itu orang kaya gitu kan, beli beli Telkomsel itu orang kaya, beli itu saya 600.000, 700.000, 1 juta gitu, beli nomornya. Sekarang berapa? Sekarang 25.000 bisa ganti lagi kan gitu kan gitu. Oke, ini. Nah, ini kalau kita melihat penikmat atau pengguna dan yang terpapar narasi digital. Itu yang ini. Nah, disinilah kemudian akan berhadapan terhadap daya kritis 4 generasi ini terhadap perangkat digital sendiri. Paling mudah adalah ketika mereka atau kita itu menerima informasi ketika menggunakan perangkat ini. Generasi saya dan sedikit milenial masih generasi TV. Kalau keluar di TV, percaya. Kenapa? Karena waktu itu TV-nya cuma satu, gitu kan. TVRI, gitu. Gitu. Namun setelah begitu reformasi, bingung. Ini yang benar yang mana? Wah, hasil pilpres saja bisa beda kan, tergantung TV-nya kan. TV TV merah yang menang A, TV biru yang menang B, TV ini. Ibu saya tuh bingung gitu. Ini kok jadinya kalau nonton TV nggak enak deh sekarang gitu kan. Gitu. Lah, itu baru TV ya. Sekarang generasinya pasca TV. Kalau ketemu YouTube, tambah pusing lagi sekarang. Ini yang bener yang mana gitu kan. Kok semua ngaku nomor 1, semua ngaku menang. Sekarang kalau partai, survei partai lah paling mudah. Ini kok survei partai sana yang menang sana, survei partai sana yang menang sana. Ini yang bener yang mana? Lah inilah kemudian yang post-truth lah istilahnya itu melampau kebenaran yang melampaui itu kayak gini gitu. Itu yang dulu tidak dialami. Mungkin teman-teman dan kita yang alami Orde Baru ya matangan aja lah sudahlah, pokoknya yang benar itu lah gitu kan. Lah begitu sekarang, wah, kok semua orang bisa memproduksi kebenarannya sendiri-sendiri gitu. Nah, inilah kemudian tantangannya sebelum bicara tentang akhlaknya adalah kita bisa nyebutnya literasinya gitu. Literasi itulah kemampuan daya kritis, daya baca, daya serap dan juga daya memproduksi menjadi sebuah informasi lagi. Nah, inilah masalahnya di sini. Bisakah kita ke depan kita sendiri dari semua 4 generasi itu, dari 4 generasi yang masih sugeng sekarang masih bertahan ini bisa memperkuat literasi digitalnya gitu. Oh iya, sekarang ini yang namanya benar itu bukan begitu, bukan setiap media itu mesti benar. Kan ada juga yang mengatakan dan paling pusing adalah ketika grup WA keluarga ya Bapak Ibu semua ya. Grup WA keluarga itu kadang kalau udah mau pilpres itu bisa perang sendiri itu, gitu. Bisa perang sendiri gitu kan. Nah, ini A B C D F G gitu aja. Nah, ya inilah wujud dari dinamika yang terjadi. Gitu. Nah, dan inilah kemudian bagaimana literasi kita, kemampuan daya kritis kita, kemampuan cross check, kemampuan mencari informasi, mengkritisi informasi dan kemampuan mencari pembanding informasi lah yang kemudian yang disebut literasi digital itu. Jadi literasi digital itu
sederhananya adalah kemampuan dan daya tahan dan daya intelektual kita itu untuk mencari, mengcross-check, mencari lagi, mengcross-check lagi sebuah informasi. Biasanya kami mengilustrasikan dengan pola periwayatan hadis, gitu kan gitu. Ketika sebuah hadis bernilai, saya bukan ahli hadis ya, tapi saya sedikit ikut pengajian lah gitu. Ketika hadis bernilai sahih, tentu kan kemudian dia harus melalui analisa perawi yang tuntas, gitu. Siapa yang membawa informasi itu, gitu kan? Harusnya mirip seperti itu ketika kita bertemu sebuah informasi dari media digital. Ketika ada informasi A, pertanyaannya yang bawa siapa? Yang ngomong bagaimana? Yang ngomong pernah bohong apa tidak? Yang ngomong pernah ngutangnya nggak dibayar apa tidak? Logikanya kan gitu kalau hadis itu. Kalau begitu hadis itu, pembawa informasi itu punya cacat sosial dan cacat moral, akan hadis itu bukannya salah, tapi akan mengalami penurunan integritas, kan gitu kan? Akan mengalami penurunan tingkat kesahihan menjadi hadis yang tertentu. Yang kedua, periwayatnya berapa? Satu atau jamaah. Nah, gitu kan? Hadis ahad katakanlah itu yang riwayat satu orang. Bukan salah, mungkin logikanya benar, tapi dia akan kalah kuat ketika yang meriwayatkan beberapa sahabat, kan gitu. Nah, sama ketika mendapat informasi melalui media digital, yang ngomong berapa orang, yang ngomong berapa sumber, yang ngomong berapa channel, gitu kan gitu. Channelnya pernah bohong apa tidak? Channelnya pernah memuat sesuatu yang fitnah apa tidak? Kalau pernah, ya mungkin tidak perlu kita terlalu berharap itu yang benar. Itulah juga gitu. Nah, dari situlah kemampuan ini yang kemudian perlu dilatih semua level. Kawan-kawan komunitas anti hoax di Indonesia itu bahkan sekarang punya kurikulum untuk mengedukasi dari level balita sampai level lansia. Makanya mohon maaf, korban hoax itu, korban berita bohong itu juga banyak yang lansia. Kan kasihan sekali gitu kan gitu. Kasihan sekali karena mereka tadi terbiasa ketemu TVRI, ketika ketemunya TV-nya 5 sampai 10. Yang paling membangun, bukan yang paling benar dan paling rasional yang diterima sebagai kebenaran, tapi yang paling membangkitkan emosi yang diterima. Nah, itu repot kan gitu. Padahal konten kreator digital itu biasanya biar viral itu dibuat emosional gitu. Dibuat yang kira-kira bikin gampang emosi. Benarnya nomor berapa? Yang penting bikin cepat emosi lah gitu. Oke, itu yang tahap berikutnya. Dan mungkin sebagai penutup pemantik saya, balik ke akhlak tadi. Nah, orang akan berakhlak dengan baik kalau dia ilmunya cukup. Kan gitu. Ketika ilmunya tidak cukup, dia akan sulit memilih sebuah perilaku yang baik. Sama dengan logika digital. Ketika dia tidak tidak punya kemampuan kritis terhadap informasi melalui perangkat digital, maka dia akan sulit berperilaku baik, gitu. Yang keluar emosinya, gitu. Nah, ketika keluar emosinya, teorinya agama juga sama kan? Tidak boleh ada orang berpendapat ketika marah, kan gitu. Tidak boleh orang mengambil keputusan ketika marah, ketika emosi, kan gitu ya. Sama aja, itu akhlak dasar dari beragama kan, sama aja. Ketika dapat informasi dari WA group, emosi karena kontennya sangat membangkit emosi, kemudian kita memutuskan sebuah tindakan. Bisa jadi pembenaran terhadap kelakuan kita akan terjadi. Nggak apa-apa mengumpat, wong kita emosi. Nggak apa-apa akan nyebarin informasi yang kurang yakin, karena itu udah bikin saya marah gitu. Dan tentu saja ini sangat itu yang kita hadapi sekarang. Dan memang hoax, berita bohong itu kali ini sudah jadi industri Bapak Ibu semuanya. Sudah ada agensinya. Sudah ada pabriknya. Dan sudah ada ilmunya bikin orang itu emosi dengan berita bohong gitu. Bahkan ada yang biro jasanya untuk bikin konten-konten yang bikin orang emosi bahkan itu beritanya bohong. Nah, inilah yang kemudian
bisa nggak akhlak kita akan di dalam media digital akan sangat tergantung dari kemampuan ini semua. Dan ini nggak mudah. Ini butuh komunitas, butuh apalah, butuh kemampuan bersama untuk tumbuh berkembang bersama. Nah, ini yang kemudian mari kita cari bentuknya seperti apa. Secara politis tentu saja butuh kebijakan-kebijakan yang meminimalisasikan efek negatif dari semua perangkat digital ini, tentu saja. Tadi dari itu baru satu sisi ya, sisi urusan informasi bohong. Belum lagi urusan penipuan seperti pinjaman online dan sebagainya. Tapi polanya sama, korban pinjaman online adalah orang yang dengan literasi digital yang rendah. Dan itu juga ditambah dengan literasi finansial yang rendah. Sekarang terakhir disebutkan bahwa di Jogja ini yang terjerat pinjaman-pinjaman online adalah bahkan mahasiswa dan ibu rumah tangga, kan gitu kan. Dan itulah yang kemudian sama nantinya, sama dengan orang yang termakan hoax, termakan berita bohong, itu adalah banyak kan juga itu. Adalah orang-orang yang apa istilahnya psikologi introvert. Kalau di dunia nyata nggak berani ngomong, tapi dia bisa mendapat informasi dari WA, dari HP, namun kemudian dia menyimpulkan sendiri tanpa membaca pembanding, tanpa membaca informasi pembanding. Sehingga keluarlah perilaku-perilaku yang kemudian negatif termasuk yang tidak masuk ke standar akhlak karena dia termakan dari sebuah informasi yang membangkitkan emosi dan kadang ada pembenaran-pembenaran yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Mungkin demikian pengantar diskusi malam ini dari kami. Mohon nanti kalau ada diskusi silahkan dilanjutkan. Terima kasih tuh Pak Iqmal. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif Nurholis. Saya tadi dikabari ternyata Mas Arif ini abang saya di BSKM. Baru Siap. ngerti. Tapi nggak ketemu mungkin karena ini ya Mas. Karena saya terlalu tua kali. Baik, emang menarik sekali terkait masalah sosial media post-truth ini. Karena mau tidak mau hari ini kita kan hidup di dua alam ya. Yang satu alamnya alam digital, yang interaksinya itu bisa dibilang nggak langsung ya. Yang satu lagi kita berinteraksi di dunia nyata yang interaksinya langsung ketemu. Dan cukup menarik juga kadang-kadang di grup keluarga itu kalau udah mendekati pilpres itu biasanya memang saya pun merasakan sampai ada yang live grup atau dikeluarin dari grup gitu, seperti itu. Tapi habis itu lebaran juga masuk grup lagi. Jadi rata-rata seperti itu. Nah tadi cukup menarik yang dipaparkan oleh Mas Arif. Mungkin dari sahabat-sahabat sekalian ada yang mau dibahas, didiskusikan. Mas Arda sudah datang itu Mas. Sudah ada Mas Arda, Arif Darmawan. Oh Mas Arif Darmawan juga sudah Sudah hadir. ada. Sudah ada itu. Mas Arif Darmawan. Cek. Narasumber kedua, Mas Arif Darmawan. Oh ya, Mas Arif Darmawan. Selamat datang Mas Arif. Ini tampaknya lagi di kereta ya Mas ya? Ya, saya baru di kereta ini. Oh dari Jakarta. Biasanya Baru selesai urusan pemuda. ini lagi di kereta mungkin perjalanan pulang habis mencairkan yang beku atau gimana ini Mas? Ini agak nggak jelas ini karena sinyal. Oh gitu. Begini aja, atau kita langsung masuk ke pembicara kedua. Nanti kita sesi tanya jawabnya langsung bareng dengan dua Mas Arif. Gitu nggih? Jadi saya sebentar aja Monggo. mungkin menyampaikan sesuatu mungkin. Nggih. Monggo silakan Mas Arif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta yang hadir di Zoom kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah masih memberikan limpahan rahmat kepada kita semuanya. Sholawat dan salam semoga selalu senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Suara saya terdengar ya? Bagus Mas. Jelas. Oke. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membersamai Zoom pada kali ini. Dan semoga kehadiran saya ini tidak mengganggu karena mungkin sinyal begitu
kurang bagus. Tapi yang paling penting, alhamdulillah pada perjalanan kali ini saya bisa bersama-sama untuk sama-sama belajar terkait dengan bagaimana kita harus menghadapi era digital yang semakin canggih dan semakin bisa kita lihat dampak baik dan buruknya. Tentu sebagai seorang muslim, ya, akhlak menjaga diri dalam bersosmed ini menjadi perlu, karena bisa jadi itu menjadi juga ladang kebaikan bagi kita, atau bahkan juga menjadi ladang dosa kita, bahkan bisa jadi itu ladang kebaikan jariah, atau bahkan menjadi ladang dosa jariah kita ketika kita tidak bisa memanfaatkan sosial media atau bahkan perkembangan media yang saat ini begitu pesat gitu. Apalagi bisa jadi di media itu terjadi sesuatu hal yang kadang kita bisa lihat tapi mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya atau bahkan sebaliknya. Maka dari itu kami berpesan selaku pribadi dan sekaligus pemuda Muhammadiyah wilayah lah daerah istimewa Yogyakarta ikut ikut bareng-bareng lah, saling menasihati dalam kebaikan agar terus menjaga dengan baik akhlak-akhlak yang kita miliki sebagai seorang muslim dalam hal bermedia sosial. Alangkah lebih baiknya dan alangkah lebih bagusnya ketika apa yang kita miliki sosial media, baik mungkin WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, itu menjadi ladang dakwah kita, sehingga amal jariah yang kita dapatkan dari sosial media itu akan terus mengalir, walaupun itu sudah kadaluarsa gitu. Kan kadang-kadang kita upload sekarang, mungkin jejak digital itu akan terus sampai kapanpun gitu. Nah, semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk terus bersosial media dengan baik, sehingga akan berdampak kebaikan pada pribadi kita. Dan mohon doanya semoga saya secara pribadi dan teman-teman di pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah betul-betul mampu menjalankan kepemimpinan ini dengan baik. Dan tentu saya juga mumpung ingat ini, saya ikut berbelasungkawa terhadap kader terbaik kita, seorang aktivis yang luar biasa, Mas almarhum Ruri, yang kita kenal dengan Ruri Satria Berdasi. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya dan tentu Allah memberikan rahmat kepada beliau. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ala kulihal, semoga kita semua ini mampu manfaatkan sosial media yang kita punya dengan sebaik-baiknya. Itu saja, Mas Dwi. Terima kasih atas kesempatannya dan semuanya atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Mas Arif Darmawan. Matur nuwun, sedaya mawon, matur nuwun. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita mulai sesi diskusi tanya jawabnya ya terhadap dua narasumber kita malam ini, Mas Arif Darmawan dan Mas Arif Nurholis. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan dulu dari sahabat-sahabat sekalian. Monggo Pak Argo, silakan Pak Argo. Ya, Assalamualaikum Mas Arif. Selamat berjumpa lagi, sudah lama gak ketemu nih Mas Arif. Mas Arif Nurholis dan Mas Arif Darmawan. Kalau Mas Arif Darmawan sering ketemu karena sering ke gunung gitu. Kalau Mas Arif Nurholis jarang karena kalau ke PP nggak pernah ketemu sama Mas Arif Nurholis. Mas kedua-duanya ya, mungkin fenomena yang terbaru ini apakah dapat dikatakan dampak baik atau buruk? Tetapi itu agak membuat kita sebagai masyarakat yang mungkin kadang-kadang tidak berdaya itu mempunyai senjata di era digital ini yang biasa disebut no viral, no justice. Jadi di tengah kebuntuan hukum, kebuntuan politik, kebuntuan kebijakan ekonomi, dunia digital membuat peluang kita untuk bisa menyampaikan aspirasi yang bisa memaksa para pemangku kepentingan itu menjadi mendengarkan dan bahkan mengikuti aspirasi itu, yaitu dengan memviralkan sesuatu yang
mungkin secara common sense, secara publik itu disepakati bersama, bukan hoax, bukan sesuatu yang tidak baik gitu. Tetapi kalau tidak diviralkan itu mungkin suara-suara itu, aspirasi-aspirasi itu dapat diabaikan. Kita contohkan banyak ya yang viral-viral yang membuka tabir aspirasi masyarakat. Mungkin juga termasuk yang saya katakan ada hikmahnya juga adalah dalam organisasi Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah yang baru-baru ini. Saya dari perspektif saya, mohon maaf kalau ini salah, viralnya surat penolakan Kokam DIY terhadap apel yang diadakan organisasinya, itu membuat kita semua sadar bahwa tidak bisa organisasi itu dipakai sekendak hati untuk kepentingan pribadi. Itu mungkin viral yang bermanfaat. Oleh karena itu mungkin Mas Arief Nurholis bisa mengamati proses-proses viral yang tidak direncanakan, tetapi bisa membuat keadaan menjadi adil. Aparat hukum yang selama ini tertutup dan mungkin menutup-nutupi suatu kebenaran dengan diviralkan itu menjadi memaksa dia harus menangani sebuah permasalahan dan seterusnya. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan begitu diviralkan, pemangku kepentingan bahkan pemimpin tertinggi terpaksa menganulir keputusan-keputusannya karena sudah viral di. Coba kalau tidak ada media sosial dan tidak diviralkan, mungkin semua di bawah tangan bisa diselesaikan. Itu mungkin pertanyaan saya, mungkin bisa ditanggapi apa fenomena no viral no justice itu. Monggo, saya persilakan Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Argo. Dari siapa dulu? Mas Arief Nurholis dulu. Monggo, silakan Mas Arief. Atau Mas Arief Darmawan. Atau Mas Arief Nurholis dulu aja mungkin. Silakan Mas. Monggo, siap. Oke, Mas Argo, Bapak Ibu semua, sebelum saya menjawab, saya umumkan saya itu sekarang penerusnya Mas Argo. Tahun 2004 tuh saya masih IMM, saya 2004 ya 2002 itu saya masih IMM masih mal 2002 2004 saya bikin PSD PSKM, terus waktu Mas Argo kepala kantor PP Muhammadiyah. Dan 4 bulan yang lalu saya dapat SK sebagai kepala kantor PP Muhammadiyah. Jadi saya penerusnya Mas Argo gara-gara IMM dan gara-gara bikin pengajian disuruh Mas Argo waktu itu. Oke, balik ke no viral no justice gitu. Bapak Ibu semuanya, benar Mas Argo, Bapak Ibu semuanya, bahwa demokrasi itu kan dulu ada namanya pers ketika belum digital ya. Sebelum digital tuh ada namanya salah satu pilar demokrasi itu pers gitu. Dan mungkin Bapak Ibu semua yang mengalami Orde Baru dan apalagi di Partai Umat kan sangat terinspirasi dengan Profesor Amin Rais ya gitu. Itu kan merasakan bagaimana Orde Baru bisa menyetir isi dari pers itu gitu. Dan benar, reformasi 98 itu salah satunya digerakkan oleh adanya embrio media sosial yang namanya email waktu itu ya. Itu email waktu itu. Dan sebenarnya dulu itu viral Mas Argo, tapi viralnya untuk orang-orang yang punya akses terhadap email, gitu kan nggak banyak itu. Nah, sehingga informasi-informasi alternatif istilahnya itu dari yang memberikan alternatif informasi dibanding media mainstream yang disetir oleh rezim itu kemudian didapat oleh para aktivis melalui email-email itu. Dan faktanya dari pergerakan email-email itulah reformasi itu bergerak. Sebelum era email, viral itu bentuknya flyer, gitu kan gitu. Bentuknya flyer. Koran kuning kalau dulu ya gitu. Kawan-kawan aktivis mahasiswa dulu ya bikin. Gitu. Atau dulu ada rekaman ceramah yang direkam di kaset kalau Bapak Ibu semua ngalamin lah gitu. Ada kiai dari
oposan-oposan dari waktu itu banyak kiai-kiai yang oposan juga tahun zaman Orde Baru itu, kemudian rekaman kasetnya diputar habis itu yang muter kaset bisa ditangkap kalau rame waktu itu ya. Gitu. Ya. Nah, fenomenanya mirip dengan sekarang dan memang benar bahwa sekarang media sosial itu secara positif buat kawan-kawan pejuang demokrasi, kawan-kawan oposisi atau minimal pengimbang narasi rezim lah gitu bahasa lain. Rezim itu macam-macam ya, tidak harus pemerintah ya, bisa juga rezim media, rezim konglomerat, rezim ekonomi dan macam-macam, nggak hanya pemerintah. Itu bisa juga banyak juga berkembang kemudian dilawan atau digerakkan alternatif informasinya dengan adanya media sosial. Ini yang disebut sebagai post-truth tadi, wilayah abu-abu. Mana yang benar, mana yang salah, kemudian sangat tergantung kemampuan kita untuk menganalisa. Ada yang nyebut bahwa, katakanlah mana yang disebut hoax gitu. Yes, banyak orang, termasuk kayak Rocky Gerung katakanlah nyebutnya, ya yang paling mudah dan paling canggih bikin hoax ya pemerintah juga bahkan gitu. Ya gitu. Nah, artinya benar bahwa fenomena sekarang no viral no justice itu juga salah satu alternatif perjuangan yang sudah berjalan selama ini. Sekarang rampang ya kalau di tema politik sekarang kasus rampang. Kita mungkin nggak tahu dulu rampang itu di mana, di sebuah tempat dekat Batam sana di Kepri yang ada masalah gitu. Kemudian di Jawa Tengah kemarin viral apa sih Wadas bisa gitu ya, itu kalau yang settingnya politik. Kemudian hal-hal yang termasuk asing gitu ya, itu kan juga keluar dari buah. Namun nah inilah kemudian perjuangan berikutnya, perjuangan politik Mas Argo. Satu agenda kawan-kawan pro demokrasi termasuk penggiat media digital sebenarnya pengen banget merevisi undang-undang ITE gitu. Karena undang-undangan ITE itulah yang kemudian membuat kita yang mencoba membangun alternatif narasi itu kemudian kena gitu. Itu pasal karet sekali gitu. Tergantung siapa yang menafsirkan gitu. Tadi katakanlah kita benar-benar riset, benar-benar bikin konten, benar-benar memviralkan sesuatu, tapi dikatakan menyebarkan berita bohong, merawan dan sebagainya, menggunakan perangkat sesuatu untuk undang-undang ITE, berdasarkan undang-undang ITE kita ditangkap dan sebagainya. Ada kan kemarin saya lupa namanya beberapa, termasuk siapa itu yang penggerak kontras ya, si Haris Azhar ya gitu kan gitu. Itu kan mengatakan ada sebuah pejabat yang punya konsesi di perusahaan mana gitu kan, kemudian dia dituntut ke pengadilan sekarang dengan undang-undang ITE itu. Itu rekomendasi kami sebagai rakyat sipil dan masyarakat awam dan penggiat media digital ke kawan-kawan penggiat atau pejuang politik, yaitu revisi undang-undang ITE itu. Gitu. Karena itulah yang menghambat kita bisa melakukan perjuangan menggunakan viralisasi kebenaran tadi, membangun alternatif narasi lain dari sebuah fenomena yang terjadi. Nah, satu pembelajaran baik dari teman-teman yang menggunakan itu adalah benar-benar riset. Kalau di Muhammadiyah biasanya Pak Busro Muqaddas itu yang sangat memberikan kami warning karena beliau mungkin lawyer, beliau juga penggiat pro demokrasi dan juga penggiat pemihakan terhadap kemanusiaan ya gitu. Beliau selalu mengatakan tidak bisa kita asal viral atau asal memposting sesuatu. Kita juga harus riset yang kuat gitu. Kalaupun harus masuk ke pengadilan dengan undang-undang ITE, kita bisa benar-benar bertahan dan bisa punya posisi yang kuat gitu. Nah, itu yang juga kemudian kalau di tingkat lembaga yang mapan atau organisasi yang mapan sebaiknya tidak seperti yang tadi gitu. Walaupun dalam konteks lain juga bisa itu sebagai alternatif untuk berjuang. Nah, misalnya kita punya contoh Dandi Laksono yang dia bikin satu dokumenter tentang batubara ya gitu, tentang bagaimana penggunaan batubara yang sebenarnya konsesinya dari negara lain yang asing dan sebagainya. Dia
Misalnya dia membongkar tentang kenapa mobil listrik sekarang digalakkan karena ternyata ada investasi PLTU yang berlebihan gitu. Dulu itu kekurangan setrum, sekarang setrumnya nggak laku, maka sekarang kita harus beli mobil listrik kayak gitu. Itu ada dokumenter yang memang bisa dibikin juga sebenarnya. Namun masyarakat juga bisa bikin tadi. Tapi prinsipnya sepakat Mas Argo bahwa fenomena no viral no justice itu sangat, atau bahasa lain perjuangan keadilan itu menjadi sangat terbantu dengan viralnya sebuah fakta. Itu sepakat selama ini bisa dipakai alat perjuangan, namun hati-hati karena ada undang-undang ITE gitu. Yang kalau kita nggak kuat bisa-bisa ya, atau kalau kita nggak siap dengan konsekuensinya bisa-bisa gitu. Jadi sebaiknya tetap bisa dipakai dan bisa dijadikan alat perjuangan, namun tadi kita punya potensi dijerat dengan undang-undang ITE itu kali-kali ini. Demikian Mas Argo. Terima kasih Mas Arief. Sangat menarik ini Mas Arief Darmawan masih bergabung dengan kita nggak ya? Atau sudah live? Posisi tadi Pak Iqmal, Mas Iqmal, beliau pamit karena sinyalnya sangat tidak support tadi WA saya. Jadi mohon maaf, salam untuk Bapak Ibu karena perjalanan di kereta kelihatannya sinyal fluktuatif ya. Jadi mohon maaf ya. Tapi insya Allah nanti mungkin diwakili Mas Arief Ya, Nurholis dulu. sama-sama Arif. Ya, itu nggak masalah insya Allah. Karena beliau posisi di kereta agak susah. Baik, tadi disampaikan Mas Arief Nurholis luar biasa, cukup ini ya. Jawabannya sudah mencerahkan ya Pak Argo ya kira-kira ya. Ini kemudian ada pertanyaan dari Mas Firman. Assalamualaikum Mas Arief Darmawan, Mas Arief Nurholis. Di sisi lain, viral membuat media konvensional seperti TV cenderung kurang greget karena pemberitaan sekedar copy paste dari sesuatu yang viral. Sehingga stasiun TV banyak mengedepankan akun YouTube-nya untuk mengupdate informasi. Pasar iklan pun bergeser dari iklan TV atau radio sekarang jadi endorse podcast-podcast di YouTube. Nah, itu kan juga bagian dari fenomena pergeseran ya. Kalau kita melihat hari ini bahwa sekarang orang nyari duit itu udah caranya aneh-aneh lah, lewat jalur yang kadang-kadang kita nggak bisa ini juga, nggak bisa tebak juga. Jadi tadi statement dari Mas Firman juga melihat fenomena sekarang ini kan akhirnya jadi iklan-iklan sekarang juga gesernya ke podcast-podcast. Nah mungkin kalau tanggapan dari Mas Arief sendiri gimana Mas? Terkait fenomena hari ini bahwa sekarang ini intinya dunianya itu pergeserannya cepat sekali. Apa sampai kita ini bisa bertemu di sini ini di titik ini sebenarnya kan kayak biasanya kita harus kajian kumpul dalam aula dan lain sebagainya. Hari ini bisa cukup pakai Zoom. Mas Arief juga ada di dalam mobil sambil ngisi pun juga bisa. Kita juga ada mungkin yang sambil ngerjain apa tapi sambil mendengarkan, sambil menyimak juga bisa. Ada yang sambil ngomong anaknya juga bisa. Ini kan juga bagian dari apa ya? Pergeseran aktivitas atau pergeseran kebiasaan dunia yang cukup cepat. Apalagi setelah pandemi ini kan, pandemi itu memang membuat kita lompat beberapa speed ke depan yang mungkin 10 tahun lagi mungkin kita baru membiasakan diri dengan Zoom. Tapi dengan pandemi itu kita jadi bisa lebih cepat. Tapi fenomena-fenomena seperti ini yang tampaknya sebaiknya lebih gimana ya kita tuh menyikapinya. Kalau menurut Mas Arief sendiri gimana? Kita itu kan kayak lompat sekarang tuh. Lompat apa ya? Membahasakannya saya sampai bingung ya. Jadi kita bisa kajian tanpa harus ketemu langsung, tapi esensinya dapat. Semuanya benang merahnya kita dapat, kita bisa terima, kita bisa berinteraksi gitu ya. Nah, mungkin apa sih Mas yang kira-kira sikap bagaimana sih yang kira-kira kita bisa sebaiknya kita ambil lah kira-kira begitu dalam menyikapi fenomena kayak gini. Oke, Mas Iqmal. Pertama TV tadi ya. TV itu sekarang sudah bingung untuk survive sebenarnya.
Net TV itu nyaris gulung tikar itu sebenarnya. Salah satu contoh lah gitu. TV itu yang sekarang yang survive itu kan mayoritas kan karena mereka anggota konglomerasi ya. Konglomerasi tidak hanya bisnis TV, tapi bisnis-bisnis yang lain gitu. Media atau bisnis yang lain, dan juga mungkin sekarang punya TV itu seperti punya klub bola, seakan-akan kaya tapi sebenarnya rugi gitu kan gitu. Nah, TV itu juga sekarang sudah mulai pengurangan daya kreatif mereka untuk mengalahkan viral tadi. Benar saya katakan Mas tadi bahwa sekarang fokus akan banyak hal-hal yang berupa TV-nya akan ngekor, yang viral apa dibawa ke TV, gitu kan gitu. Yang artis lagi ngapain dibawa ke TV. Wong kemarin itu ada anak ospek UGM saja itu viral di TikTok dibawa ke TV kan gitu kan. Yang ngomong bercanda itu dibawa ke TV. Ngomong itulah gitu. Nah, memang sekarang begitu. Jadi memang TV bisa katakan nyaris mati nih sebenarnya secara kreativitas dan juga secara audien gitu. Dan memang media sudah bergerak ke digital. Digital itu berarti multi platform, dan kalau dilihat dari statistik, Mas, saya nggak bisa share ini karena kebetulan saya tidak bawa PPT yang saya punya. Jadi di Indonesia sekarang ini orang mencari informasi tertinggi itu bukan dari TV lagi, tapi dari media digital. Paling tinggi adalah YouTube, gitu. Google dan YouTube itu paling tinggi sekarang. Dan kenapa dulu Google paling tinggi, kemudian Instagram, Facebook dan sebagainya. Sekarang bergerak ke YouTube menjadi alat mencari informasi paling banyak. Dan disitulah kemudian sekarang kita mengenal perangkat-perangkat yang kadang juga menjadikan kita menjadi apalah istilahnya ya, terbawa arus dari orang yang di belakang media digital itu, yang sekarang banyak disebut sebagai algoritmanya gitu. Saya teman-teman Bapak Ibu semua punya Facebook gitu. Kalau umur-umuran kelahiran 90 ke atas sampai 70-an mungkin masih punya Facebook. Kalau yang bawahnya mungkin sudah nggak punya Facebook, punyanya Instagram misalnya gitu. Di Facebook itu kita disetting untuk memang bertarung sama si Facebook gitu. Karena waktu itu awalnya Facebook itu mau bicara tentang bisnis sebenarnya. Waktu Facebook itu adalah sebuah perangkat untuk temu alumni waktu itu. Kemudian Facebook itu melihat ladang yang akan bisa dipakai untuk membuat orang fanatik terhadap brand, merek. Kalau di Amerika ada Pepsi lawan Coca-Cola, McD lawan KFC, kayak gitu kan. Nah, di situ algoritmanya atau rumus matematika yang menggerakkan platform Facebook itu disetting, yang akan keluar di timeline kita itu adalah orang yang seide dengan kita. Gitu. Kalau saya penyuka Persebaya, yang keluar di timeline saya adalah Persebaya terus. Kalau saya suka sama PSIM, yang keluar di timeline saya adalah PSIM terus. Nah, disitulah kemudian yang tidak dimpunyai sama TV. Nah, jeleknya, kita akan jadi fanatik buta karena yang keluar di timeline kita itu adalah yang sama. Nah, biasanya yang viral adalah yang sangat memihak satu hal, yang kemudian menyerang hal yang lain. Nah, begitu ada serangan melewat atau diposting di musuhnya, itu jadi viral. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bikin viral, ya gitu. Ya kalau saya saya takut ngomong ilustrasi partai politik, ya pakai klub bola aja lah gitu. Jadi kalau misalnya Persebaya lawan Arema gitu, ketika kita punya ilustrasi di Facebook itu akan keluar sesuai dengan yang kita suka.
perangkat digital. Karena emosinya terpenuhi gitu kan. Saya pengen marah, teman yang suka marah kumpul. Saya pengen menyerang sesuatu, teman yang seide dengan saya ternyata keluar dari timeline kita terus gitu. Timeline Facebook, timeline Twitter, timeline Instagram, TikTok dan sebagainya. Itu karena memang algoritmanya disetting kita akan sangat menyintai sesuatu yang kita suka dan kita akan sangat membenci apa yang kita benci. Itu setting algoritmanya kayak gitu. Hampir semua media sosial hidup seperti itu. Nah, inilah yang kemudian ternyata diikuti oleh TV misalnya gitu. Nah, TV akan habis di situ. Nah, ini yang kemudian lagi-lagi kita juga harus tahu sebenarnya sebuah perangkat itu apa dampak negatif sama kita, termasuk tadi kesadaran kita tuh dikendalikan oleh si algoritmanya platform digital ini gitu, media sosial ini gitu. Karena tadi nyeting rumus matematikanya yang membuat yang akan keluar paling sering di depan HP kita kalau Facebook, atau di depan komputer kita kalau Facebook dan yang lain, Twitter, Instagram, TikTok dan sebagainya, adalah yang seide dengan kita, baik yang suka dengan kesukaan kita maupun benci pada musuh kita. Itu terus gitu. Kemudian pergeseran lain adalah pergeseran iklan yang habis hari ini bukan cuma TV, tapi baliho. Baliho di jalan-jalan di Jogja itu sudah kosong semua sekarang. Banyak yang kosong. Karena sekarang investasi produk itu lari kepada digital. Bayar iklan ya di YouTube, bayar iklan di Instagram, bayar iklan di website dan sebagainya. Sekarang di Jogja banyak agensi yang bantu untuk membuat kita viral, gitu kan, gitu. Membuat kita punya produk yang digital, gitu. Nah, itu yang sekarang, sehingga memang skala ekonomi pun Mas Iqbal dan Bapak Ibu semuanya, belanja iklan TV pun sudah sedikit sekali. Belanja iklan baliho juga sudah sedikit sekali. Sekarang kayaknya yang di baliho cuma tinggal caleg gitu. Produk lain udah nggak ada di baliho itu. Atau wali kota yang mau lengser gitu kan gitu. Biar besok nyalon apa gitu baru keluar di baliho. Tapi yang lain nyaris sudah nggak mau bayar iklan di baliho lagi gitu. Nah, itu yang sehingga memang TV dan itu sudah mungkin usia tidak lama lagi, makanya benar. Nah, tapi mohon maaf tambahan terakhir, ini juga berbahaya buat adik-adik kita yang literasinya kurang kuat, atau bahasa lain tadi literasi keagamaannya, akhlaknya kurang kuat. Sedikit riset aja lah, misalnya acara di Net TV namanya, ya acara di TV lah, yang namanya yang keluar di reguler TV itu ada, tapi ada versi YouTube-nya, gitu. Apapun TV-nya lah ya, sorry, apapun YouTube-nya. Di versi YouTube itu mengumpat-ngumpat dan ngomong jorok boleh Mas, gitu kan. Gitu. Di versi TV nggak boleh. Ada lah yang versi, ada itu sama-sama namanya sama gitu kan, nama acaranya sama. Di versi TV itu kan ada aturan KPI ya, ada aturan KPI Komisi Penyiaran ya gitu. Kan nggak boleh nyerang orang, tidak boleh ngomong jorok, tidak boleh apa. Gitu. Di versi YouTube-nya itu 18+ gitu kan, gitu. Sudah menampilkan hal-hal yang tidak mungkin keluar di TV, ngomongnya jorok dan sebagainya. Ngomong bahkan ya lah menceritakan hal-hal yang tabu gitu. Padahal orangnya sama di TV itu. Nah, itu yang kemudian sangat berbahaya dari fenomena pergeseran ini. Hanya apalah, karena YouTube tidak punya KPI dan KPI tidak bisa mensensor YouTube gitu kan. Ini yang kemudian, nah di negara lain yang agak keras sekali Cina. Gitu. Di Cina memang disensor gitu kan gitu. Nah di Indonesia nggak ada sensor media sosial gitu. Kecuali kita laporkan. Sempat saya pernah dapat tugas untuk bertemu dengan Kominfo waktu itu. Apa yang bisa kita lakukan dengan fenomena ini? Yang bisa diantisipasi sama Kominfo itu baru sesuatu yang menyerang gitu. Atau sesuatu yang konten bohong, hoax itu. Kita bisa laporkan, atau yang menyerang organisasi kita, memfitnah, itu bisa kita minta take down gitu. Tapi yang konten tanda kutip yang kita sebut asusila lah gitu, itu belum bisa di take down di media sosial gitu. Nah, itu tentu saja hal yang akhirnya panjang ya untuk kita carikan solusinya.
Karena pergeseran dari TV ke platform YouTube dan media sosial lain tuh bagus secara demokrasi tadi kayak Pak Argo mengatakan bisa viral dan sebagainya. Negatifnya ini nggak ada sensor. Gitu. Misalnya di bioskop itu ada sensor, tapi di Netflix nggak ada sensor. Gitu. Nah ini yang kemudian apakah kita bisa kuat membentengi generasi berikutnya menghadapi dunia tanpa sensor ini? Karena dunia digital itu tanpa sensor kali ini. Demikian Mas, terima kasih. Betul, jadi memang harus ini ya, harus lebih ya difilter sendiri sebenarnya. Filternya pakai usia juga. Jadi ya era dunia yang cukup cepat ini jadi membuat kita harus senantiasa cepat juga menyesuaikannya ya Mas. Oh, ini ada pertanyaan dari Agnes Susila Magelang. Oh, dari Magelang. Saya sebenarnya ingin tahu oleh Mas Arief Darmawan dari PP Muhammadiyah kaitan dengan sikap Kokam DIY saat apel akbar di Solo. Wah, Mas Arief Darmawannya udah lagi di jalan, nggak ada sinyal, Bu. Dari Agnes Susila juga untuk Mas Arief Nurholis. Bagaimana cara memanfaatkan dunia digital secara efisien untuk kampanye Partai Umat agar menarik netizen dan murah? Karena sekarang pakai data atau sebenarnya juga tidak murah lagi. Nah, itu gimana Mas Arief? Gimana caranya kita bisa masif menggunakan sosial media ini untuk kampanye Partai Umat? Nah, kira-kira begitu. Oh, Mas Arief. Terima kasih Mas, kampanye ya. Sebenarnya teman-teman perlu memastikan customer-nya. Targetnya siapa gitu. Targetnya yang mau diajak ngobrol atau diajak bergabung siapa. Karena goal-nya sebuah kampanye kan orang bergabung dengan ide kita kemudian mau mengikuti yang kita mau, dan kalau dalam bahasa politik berarti ya nyoblos partainya lah gitu kan. Saya kebetulan juga beberapa kali membantu untuk digital marketing apa produk lain lah, produk apapun. Tapi prinsipnya sama Bapak Ibu semuanya, bahwa tadi benar efisien itu artinya bukan berarti tidak berbiaya, tapi biaya yang tepat ketika keluar ya mendapatkan hasil yang optimal kan gitu kan gitu. Nah, tadi ini saya pakai ilustrasi karena saya bukan praktisi politik ya, tapi mungkin ilustrasinya saya sebagai praktisi digital marketing lah gitu, atau praktisi di media di Muhammadiyah sebagai digital pelaku perangkat digitalnya PP lah. Pertama tadi fokuskan kepada audien Bapak Ibu semua yang mau diajak ngobrol. Siapa? Dan kira-kira mereka itu menggunakan perangkat media sosial apa? Gitu. Sebagai ilustrasi saja yang paling sederhana ya. Gitu. Ini seperti mungkin relevan. Mungkin. Teman saya itu punya produk, dia itu tinggal di Madura, di Sumeneb, punya produk garam, mereka bikin garam sendiri, kalah dengan merek yang ada di Indomaret. Nah, pusing kan? Jualannya garam, jualannya garam. Itu barang yang di Madura banyak gitu. Tapi mereka tuh gagal jualan barangnya mereka karena ada garam-garam yang ada di Indomaret yang mereknya luar. Gitu. Tanya ke saya waktu itu, Mas gimana caranya secara digital marketing untuk membuat barang saya itu bisa laku? Nah, jual garam di Madura, pusing kan itu. Jual garam di Madura dan dia kalah sama merek yang ada di Indomaret. Gitu. Waktu itu sedikit saya kasih ilustrasi sama dengan produk lain. Lah kamu mau jualan sama siapa? Gitu. Saya mau jualan sama ibu-ibu. Oke. Jadi market Anda adalah ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu itu sukanya media digitalnya apa? Apa Bapak Ibu semua mesti tahu? WhatsApp ya. Ya gitu. WhatsApp gitu kan. Sudah, kalau gitu pakai WA. Karena mungkin mereka nggak pakai TikTok,
mungkin mereka nggak pakai Instagram, mungkin mereka nggak pakai Facebook, dan sebagainya. Dan saya katakan yang paling efektif sekarang ini untuk mempengaruhi daya digital orang itu, daya pilih orang melalui media digital itu adalah WhatsApp, Bapak Ibu semua. Dan itu paling murah. Caranya bagaimana? WhatsApp itu kita sering kalau teman saya itu dia itu waktu itu saya sarankan untuk memilih 10 sampai 20 ibu-ibu yang kira-kira aktif di grup-grup WA. Gitu. Lah itu kemudian buatlah story WA, atau nggih story ya. Story WA itu yang meme lah atau apa video gitu yang akan dipakai untuk mempengaruhi orang gitu. Nah, story itu coba kamu kirim ke 10 ibu-ibu yang menjadi apalah istilah marketing digital kamu itu, suruh naikin ke story-nya. Nanti kalau yang nonton sampai 1.000 orang, kamu kasih hadiah. Yang view-nya itu 1.000 orang kasih hadiah. Itu dijalankan oleh teman saya, efektif ternyata. Efektif memotivasi ibu-ibu itu men-share konten-konten yang berkaitan dengan produk garamnya itu kepada teman-temannya. Nah, karena ibu-ibu itu kan kepo, bapak-bapak juga kepo, sama aja sih, bapak-bapak ibu sama-sama aja. Itu kepo itu artinya apa? Pengen lihat tapi nggak ketahuan. Gitu. Hanya yang dilihat story-storynya orang di WA. Nah, itu hanya kesimpulannya, ternyata perilaku digital masyarakat umum dan temannya dia adalah melihat story yang ada di WA temannya. Nah, itu cukup efektif, paling murah selama ini yang dipraktekkan oleh kawan-kawan digital marketing di banyak tempat. Gitu. Jadi kalau dikirim SMS itu kan mahal ya. Yang kedua identik dengan pinjaman online. Kalau pakai Facebook terlalu lebar pergaulannya gitu. Kalau pakai grup WA posting tentang pilihlah saya di-delete sama temennya gitu kan. Ini bukan tempat kampanye. Tapi kalau Anda story di status Anda, insya Allah nggak ada yang marah gitu. Gitu. Oh, hanya akan dilihat secara konsisten gitu. Teman-teman Layusmu juga menjalankan itu dan alhamdulillah juga donaturnya banyak. Kami di MDMC juga sama, juga banyak yang mendapat atensi dan menitip barang juga banyak. Artinya itu kalau dulu kan dari mulut ke mulut, kalau sekarang dari story WA ke story WA gitu. Itu sedikit praktek yang pernah kami jalankan ya. Saya kurang, tapi mungkin relate lah dengan partai politik mungkin gitu. Nah, jangan story kita, tapi story teman-teman kita yang akan menjadi jurkam kita gitu kan gitu. Siapa yang kira-kira berpengaruh dan story-nya dikepoin orang banyak gitu siapa. Nah, itu dan itu akan secara analisa juga akan ketahuan Bapak Ibu semua, karena yang buka story kita kan ada namanya. Lah, bisa nggak itu dianalisa? Kalau di digital marketing dianalisa, oh iya, ibu ini sudah melihat punya saya. Itu tapi ini mungkin tahapnya awareness ya. Kalau tahap berikutnya nunggu mereka nanya. Mereka nanya kita dan sebagainya. Nah, itu mungkin saya kok praktek baik selama ini kalau menggunakan media digital seperti itu. Dan itu insya Allah ya tidak banyak effortnya, tapi kita memang harus kerja untuk membuat konten, membuat video atau membuat meme, dan itu bisa dikerjakan oleh partai sebenarnya, bukan oleh orang per orang. Partainya, organisasinya bisa bikinkan perangkat kampanye, di-share ke story-story itu, dan itu sudah ketahuan bahwa itu yang melihat berapa orang. Mungkin demikian praktek baik yang selama ini untuk yang barang ya, kalau yang jualan lah. Tapi kalau yang ini saya kurang, karena tidak berpraktek langsung di politik saya. Terima kasih. Siap, oke. Terima kasih banyak Mas Arif Nurholis. Terasa kita udah jam 9:04 ini. Sudah cukup malam ya. Siapa nih? Pak Van Muhammad. Oke, terakhir ya. Van Muhammad. Monggo Pak. Halo. Pak Van Muhammad. Oke, nggak ada respon. Kita akhiri saja acara karom kita malam ini.
karena waktu juga sudah jam 9:04. Ini sebelum kita akhiri ada closing statement dulu dari Mas Arif Nurholis. Monggo silakan. Oke, terima kasih Mas Iqmal. Terima kasih atas undangannya Pak Dwi, Mas Arko, dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin poinnya kalau dari kami ya, dari kami para penggiat media digital di Muhammadiyah maupun di secara umum di Indonesia ini, tadi mungkin titipan kami lah kepada para penggiat partai politik atau penggiat politik ya, revisilah undang-undang ITE itu. Itu yang membuat kita tidak bisa berekspresi terlalu bebas lah atau kemudian. Namun juga revisi itu bukan berarti dihilangkan, karena kemudian bagaimana caranya untuk mengendalikan konten-konten yang bebas tadi, gitu, yang tanpa sensor tadi juga. Gitu. Jadi dua sisi mata uang sebenarnya. Satunya jangan sampai malah suara kritis publik malah ditutup, namun konten asusila malah dibuka. Nah, itu kan repot gitu kita. Nah, ini perjuangan politik tentu saja yang salah satunya, karena tanpa politik kayaknya sulit sekali itu merubah itu gitu. Jadi jangan kebalik gitu. Kalau sekarang kan ini undang-undang ITE kebalik. Yang kritis kena bungkam, yang asusila menyebar luas kan gitu. Gimana menjadi dibalik ini? Dan ini kami sebagai rakyat lah gitu, bertitiplah kepada kawan-kawan yang penggiat perjuangan politik dan perjuangan perubahan kebijakan lah di Indonesia ini. Ini yang tentu menjadi harapan umat, publik, dan masyarakat semuanya. Tidak mudah, mungkin perlu ada riset lebih mendalam ya, bagaimana ini terumuskan. Namun saya pikir kawan-kawan Bapak Ibu semua yang berjuang dalam konteks kebangsaan akan menemukanlah solusinya. Bagaimana sebuah itu bisa jalan. Yang kedua, kita semua perlu juga bagaimana mendesain sebuah pendidikan yang mampu membekali adik-adik kita dan anak-anak kita itu literasi digital yang cukup. Karena dengan literasi digital yang cukup, maka generasi berikutnya itu tidak jadi, dengan adanya digital itu bukan jadi korban, bukan jadi sekedar konsumen, namun juga menjadi penentu, bahkan orang-orang yang bisa memanfaatkan dengan positif hadirnya digital ini. Jujur, sekolah-sekolah kita nggak cukup sekarang. Nggak cukup untuk menghadapi digital ini gitu, karena ada gap yang terlalu jauh antara anak dan guru dan sebagainya. Anaknya sudah tahu YouTube lebih dalam, gurunya nggak ngerti, kita repot kan. Nah, itu juga penting, ke depan perlu jadi perjuangan bersama Bapak Ibu kita semuanya untuk mempersiapkan sebuah sistem pendidikan yang mampu melahirkan talenta digital yang cukup. Karena tidak sekedar untuk akhlak dan masa depan anak kita, juga untuk melahirkan talenta digital yang menguasai hajat itu paling banyak gitu. Karena di dalam digital ini, kalau yang kita nggak melahirkan generasi yang mampu mengelola perangkat digital, yang datang tuh asing. Nah, kalau yang datang asing, penentu arah kita, penentu opini kita, penentu konten dan pengetahuan kita ya asing. Nah, ini repot juga. Demikian, terima kasih. Harapan kami lah sebagai penggiat sosial media digital dan juga publik secara umum. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Arif Nurholis atas waktunya malam ini memberikan pencerahan kepada seluruh kader-kader Partai Umat. Yang ada kan Partai Umat DIY, tapi biasanya isinya dari luar DIY, banyak dari luar negeri juga, bahkan sering dari beberapa negara yang memang ada Partai Umat, tapi di negara-negara lain yang bisa bergabung di kajian Karom malam ini. Yang jelas, terima kasih banyak Mas Arif atas banyak waktunya dan tadi masukannya pada partai politik. Kalau misalnya Partai Umat nanti di parlemen, insya Allah bisa kita taati lah itu ITE. Makanya bisa Partai Umat dibantu juga Mas Arif untuk dicoblos dan dikampanyekan, kira-kira begitu. Ini masuk kan berarti. Mungkin begitu. Terima kasih banyak Mas Arif. Jangan kapok. Kapan-kapan kita undang lagi, kita diskusi lagi, baik via Zoom maupun kopdar langsung. Nah, kapan-kapan bisa kita jadwalkan dengan kader-kader Partai Umat di DIY khususnya, mungkin di daerah-daerah lain juga. Mungkin begitu.
ada kurang dan ada lebihnya, mohon maaf. Sampai jumpa di karom-karom selanjutnya. Insya Allah juga sangat menarik, tidak kalah menarik juga pembicaranya. Yang jelas setiap Rabu malam, insya Allah dari tim kajian karom terus mengundang pembicara-pembicara yang sangat luar biasa setiap Rabu malam. Mungkin begitu. Ada kurang dan ada lebihnya, mohon maaf. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.